Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatullah. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah penulisan karya ilmiah. Di sini saya mengambil salah satu jurnal yang berjudul Pengembangan Aplikasi Troubleshooting Jaringan Melalui Sistem Notifikasi dengan Integrasi Sakti dan Telegram. Yang pertama akan saya bahas mengenai komponen dalam abstrak yang saya ambil ini. Abstrak artikel ini mencakup beberapa komponen penting yang menggambarkan keseluruhan penelitian. Pertama, di latar belakang menjelaskan pentingnya troubleshooting dalam jaringan dan tantangan yang dihadapi administrator jaringan dalam mendeteksi masalah secara cepat. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan aplikasi yang dapat memonitor perangkat jaringan dan memberikan notifikasi secara real-time menggunakan integrasi Sakti dan Telegram. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan jaringan dengan lebih cepat dan mengidentifikasi perangkat yang mengalami gangguan. Dan dalam metodologi, penelitian ini menggunakan metode PPDOO dan mengimplementasikan bot Telegram untuk mengirimkan notifikasi berdasarkan data yang diambil dari sistem monitoring Sakti. Nah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa notifikasi berhasil dikirim ke grup Telegram yang memungkinkan admin jaringan untuk mengetahui masalah dengan segera. Dan dari kesimpulan itu, yaitu penelitian itu menekankan kemudahan dalam mendapatkan notifikasi yang membantu admin dalam mendeteksi masalah jaringan, meskipun menyatakan perlunya pengembangan lebih lanjut untuk mengukur variabel gangguan lainnya. Dan abstrak yang kedua yaitu pendapat tentang abstrak. Abstrak ini itu mencakup keseluruhan inti dari artikel dengan cukup baik, dengan memberikan gambaran yang jelas mengenai latar belakang masalah, tujuan penelitian, metodologi yang digunakan, serta hasil dan kesimpulan yang diperoleh. Dengan menyajikan informasi secara sistematis, pembaca dapat dengan mudah memahami fokus penelitian dan pentingnya pengembangan aplikasi yang diusulkan. Meskipun demikian, mungkin akan lebih bermanfaat jika abstrak juga menyertakan informasi singkat mengenai potensi aplikasi praktis dari penelitian, sehingga memberikan gambaran yang lebih luas tentang dampak penelitian ini dalam konteks dunia nyata. Yang kedua, yang pertama yang saya bahas yaitu isi dari latar belakang tersebut. Latar belakang artikel ini membahas pentingnya pengembangan infrastruktur jaringan komputer yang memadai untuk memastikan aplikasi yang berjalan di atasnya berfungsi dengan baik. Masalah yang diangkat adalah tantangan yang dihadapi oleh administrator jaringan dalam mendeteksi dan menyelesaikan masalah jaringan secara cepat dan efisien. Nah, urgensi penelitian ini terlihat dari kebutuhan untuk mengelola jaringan yang kompleks, di mana pemantauan dan troubleshooting yang menjadi krusial untuk menjaga kelancaran operasional. Lalu tinjauan pustaka mencakup berbagai aspek tentang infrastruktur jaringan dan metode pemantauan yang ada, serta menekankan pentingnya sistem monitoring dalam mendukung pengelolaan jaringan. Tujuan penelitian ini untuk mengembangkan aplikasi troubleshooting yang dapat memberikan notifikasi dan memantau kondisi perangkat jaringan secara real-time sehingga administrator dapat segera mengetahui dan menangani permasalahan yang muncul. Lalu komentar saya tentang latar belakang. Di latar belakang ini sangat membantu pembaca dalam memahami pentingnya penelitian yang dilakukan dengan menjelaskan masalah yang dihadapi oleh administrator jaringan dan urgensi untuk memiliki sistem monitoring yang efektif. Lalu pembaca dapat melihat relevansi penelitian ini dalam konteks dunia nyata. Penjelasan mengenai tantangan dan kebutuhan yang ada memberikan gambaran yang jelas tentang mengapa pengembangan aplikasi troubleshooting ini diperlukan. Selain itu, dengan menyertakan tinjauan pustaka, pembaca diingatkan untuk akan penelitian sebelumnya mendasari studi ini yang menambah bobot akademis dan kredibilitas penelitian. Dengan demikian, latar belakang ini tidak hanya memberikan konteks, tapi juga membangun argumen yang kuat untuk dukungan terhadap penelitian yang dilakukan. Lalu yang ketiga, metodologi penelitian ini terdapat beberapa langkah yang diuraikan dalam 6 fase yang saling berkaitan, yaitu yang pertama prepare, yang kedua plan atau rencana, yang ketiga design, yang keempat implementasi, yang kelima operate atau operasikan, dan yang keenam adalah optimis atau optimalkan.
Yang pertama, prepare. Pada tahap ini dilakukan pengusulan konsep arsitektur jaringan dapat mendukung sistem monitoring. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi teknologi yang diperlukan untuk mengoptimalkan pengelolaan jaringan melalui sistem alert yang akan dikirimkan ke grup Telegram. Lalu setelah persiapan ini dilakukan, administrator akan mengembangkan plan atau rencana. Di fase ini dilakukan identifikasi kebutuhan jaringan untuk membangun sistem troubleshooting yang terintegrasi dan lengkap. Proses perencanaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengembangan tidak mengganggu kegunaan jaringan yang ada, serta mengurangi redundansi sumber daya. Kebutuhan masukan yang diidentifikasi mencakup data host, kode wilayah, dan status IP host. Setelah merencanakan plan, lalu tim akan melakukan desain. Setelah kebutuhan diidentifikasi, dilakukan perencanaan topologi jaringan yang akan menjadi dasar untuk implementasi. Ini mencakup desain yang detail tentang bagaimana semua komponen jaringan akan terintegrasi dan berfungsi. Lalu lanjut ke jaringan, ke implementasi. Di jaringan ini dibangun sesuai dengan spesifikasi desain yang telah dibuat. Komponen tambahan dimasukkan untuk memastikan bahwa integrasi perangkat tidak mengganggu jaringan yang sudah ada. Jika implementasi sudah dilakukan, maka tahap ini melibatkan pengoperasian sistem untuk memastikan bahwa semua elemen berfungsi sesuai dengan desain yang telah ditentukan. Ini termasuk pemantauan aktivitas dan kinerja jaringan. Dan dalam fase terakhir, itu dilakukan deteksi dan koreksi terhadap kesalahan atau kegagalan yang mungkin terjadi pada aplikasi. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan dan memastikan bahwa sistem dapat beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di jaringan. Nah, melalui langkah-langkah ini, penelitian bertujuan untuk menciptakan sistem yang efektif dalam memonitor dan menyelesaikan masalah jaringan secara real-time. Yang kedua, akan saya jelaskan mengenai penjelasan mengenai tujuan penelitian. Metodologi yang dijelaskan dalam penelitian ini cukup jelas dengan sesuai dengan tujuan pengembangan aplikasi troubleshooting jaringan. Terdiri dari 6 langkah. Yang pertama tadi adalah prepare, plan, design, implement, operate, dan optimize. Setiap fase mendukung upaya untuk menciptakan sistem monitoring yang efektif. Langkah-langkah ini memastikan bahwa teknologi yang relevan seperti Kafka dan Telegram dimanfaatkan dengan baik untuk memberikan notifikasi real-time tentang gangguan jaringan, memungkinkan administrator untuk segera menangani masalah. Struktur metodologi ini memberikan gambaran yang sistematis mengenai proses penelitian, meskipun penambahan contoh konkret dapat lebih memperjelas implementasi setiap langkah. Secara keseluruhan, metodologi yang diusulkan sudah mencakup elemen penting dan relevan tentang tujuan penelitian tersebut. Nah, yang keempat yaitu mengenai informasi jurnal yang saya ambil. Pertama yaitu informasi jurnal mengenai nama jurnal, yaitu saya mengambil dari Brahmanaya, jurnal penerapan kecerdasan buatan dengan judul yaitu pengembangan aplikasi troubleshooting jaringan melalui sistem notifikasi dengan integrasi Kafka dan Telegram. Dan akreditasi SINTA dari jurnal tersebut yaitu nomor 204-E-KPT-2022 dan tahun publikasi jurnal tersebut adalah di tahun 2022. Yang kedua yaitu biaya publikasi. Dalam jurnal yang saya ambil ini tidak mencantumkan terkait biaya publikasi jurnal tersebut, dan saya juga telah mencari di laman web yang resmi dalam jurnal tersebut dan tidak mendapat informasi mengenai biaya publikasi dari jurnal tersebut. Yang ketiga yaitu skor plagiasi. Di jurnal tersebut terdapat minimal skor plagiasi yang disyaratkan untuk publikasi di jurnal ini sebesar 30%. Dan yang keempat yaitu style citasi. Style citasi yang digunakan dalam jurnal ini tampak mengikuti format IEEE atau Institute of Electrical and Electronics Engineers. Beberapa ciri khas dari style ini yaitu yang pertama yaitu nomor referensi. Setiap referensi diberi nomor dalam urutan kemunculan dalam teks. Lalu yang kedua yaitu format penulisan. Nama penulis ditulis dengan inisial di depan nama belakang, judul artikel dikutip dalam tanda kutip, dan nama jurnal atau konferensi dicetak miring. Lalu yang ketiga yaitu data publikasi. Di data publikasi terdapat informasi tentang volume, nomor halaman, dan DOI atau URL disertakan dengan untuk referensi yang relevan. Yang kelima yaitu
Membandingkan artikel yang saya ambil dengan artikel saya yang telah saya buat, yang pertama itu mengenai isi. Di artikel pertama, yaitu jurnal pengembangan aplikasi troubleshooting jaringan notifikasi dengan integrasi Capting dan Telegram. Di isinya itu difokus pengembangan sistem notifikasi untuk troubleshooting jaringan menggunakan integrasi Capti dan Telegram. Yang kedua, tujuannya itu meningkatkan respon terhadap masalah jaringan dengan notifikasi real time. Yang keempat, metodenya menjelaskan penggunaan metode PTDOO dan implementasi Telegram. Dan hasilnya yaitu menyajikan hasil yang konkret mengenai efektivitas sistem dalam mengidentifikasi masalah jaringan lebih awal. Artikel kedua yaitu artikel yang telah saya buat, di fokusnya itu pengembangan sistem arsip digital berbasis web untuk pengelolaan dokumen di PT Carves. Tujuannya yaitu meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam pengelolaan dokumen, dan metode yang telah saya ambil yaitu menggunakan metode waterfall untuk analisis kebutuhan, desain, dan implementasi. Hasil yang telah saya buat itu menyampaikan manfaat dari sistem yang diusulkan, termasuk digitalisasi dan kolaborasi antar divisi. Yang kedua adalah struktur. Di artikel pertama, di struktur bagiannya itu terdapat abstrak, pendahuluan, metodologi, hasil, dan pembahasan serta kesimpulan. Penggunaan subjudul memudahkan navigasi dan memahami alur pemikiran. Yang ketiga yaitu visualisasi. Di visualisasi menyertakan diagram dan flowchart yang perjelas proses yang diusulkan. Dan di artikel kedua, di bagiannya juga terstruktur dengan baik, terdiri dari pendahuluan, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Dan di visualisasi itu memanfaatkan gambar untuk menggambarkan metodologi waterfall, meski mungkin kurang mendetail dibandingkan artikel pertama. Yang ketiga yaitu kualitas. Di artikel pertama, kualitas penulisan, informasi yang disajikan relevan dan terupdate dengan penjelasan yang jelas mengenai sistem yang dikembangkan. Di analisis, memberikan analisis yang baik tentang efektivitas notifikasi dan troubleshooting jaringan. Serta di implementasi praktis itu menyediakan solusi yang langsung dapat diimplementasikan di lingkungan nyata. Di artikel kedua, yaitu di kualitas penulisan menyajikan argumen yang kuat dan referensi yang mendukung, tapi mungkin kurang mendalam dalam analisis dampaknya. Dan di analisis yaitu di artikel saya fokus pada pengembangan sistem, namun analisis tentang hasil dan dampak dari implementasi mungkin bisa lebih mendetail. Di relevansi yaitu memberikan solusi untuk masalah spesifik dalam pengelolaan dokumen di perusahaan dengan perspektif transformasi digital. Dan jadi dari 5 penjelasan yang saya ambil tadi, kesimpulannya yaitu keunggulan artikel pertama menyediakan solusi konkret untuk masalah jaringan dengan pendekatan yang inovatif dan menekankan pada hasil yang diraih dan bagaimana sistem ini dapat diimplementasikan. Lalu di keunggulan artikel yang telah saya buat yaitu menyajikan analisis mendalam mengenai pengelolaan arsip dan pentingnya digitalisasi, serta menawarkan pendekatan sistematis untuk pengembangan sistem yang lebih terstruktur. Kelemahannya, di artikel pertama mungkin kurang fokus pada analisis mendalam tentang dampak jangka panjang dari sistem yang diusulkan. Dan kelemahan dari artikel yang telah saya buat yaitu mungkin lebih bisa memperbaiki analisis hasil implementasi dan dampaknya terhadap efisiensi operasional. Mungkin itu bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.